Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelum saya mempresentasikan proposal saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Yani, NIM 10540112918 dari kelas PGSD 7D. Adapun judul proposal saya yaitu meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik kelas 6 melalui penerapan model pembelajaran kooperatif learning tipe NHT di SD Negeri Rapokaling 671. Adapun yang melatar belakangi di mana pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap matematika. Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua jenjang pendidikan. Karena dengan belajar matematika, kita akan belajar secara kritis, kreatif, dan aktif dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, faktor penyebab rendahnya atau kurangnya pemahaman peserta didik terhadap konsep matematika. Karena metode pembelajaran yang digunakan oleh pengajar, sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika siswa adalah kurangnya minat siswa dalam mengikuti pelajaran matematika. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan pembelajaran mata pelajaran matematika tersebut, seorang guru hendaknya dapat menciptakan kondisi dan situasi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk aktif membentuk, menemukan, dan mengembangkan pengetahuannya. Adapun yang keempat, NHT atau Number Head Together merupakan pembelajaran berkelompok yang setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab atas tugas kelompoknya, sehingga tidak ada pemisah antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dalam satu kelompok untuk saling memberi dan menerima antara satu dengan yang lainnya. Bertolak pada uraian di atas, maka peneliti termotivasi memilih judul meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik kelas 6 melalui penerapan model pembelajaran kooperatif learning tipe NHT di SD Negeri Rapokaling 671. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah hasil belajar matematika peserta didik kelas 6 SD Negeri Rapokaling 671 dapat meningkat melalui penerapan model pembelajaran kooperatif learning tipe NHT. Tujuan dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik kelas 6 melalui penerapan model pembelajaran kooperatif learning tipe NHT di SD Negeri Rapokaling 671. Adapun manfaat dari penelitian ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, secara teoritis. Secara teoritis, dengan menggunakan model kooperatif tipe NHT, akan meningkatkan minat belajar siswa dalam pelajaran matematika. Yang kedua, secara praktis. Secara praktis ini dibagikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama bagi siswa. Bagi siswa, dengan model cooperative learning tipe NHT dapat meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Bagi guru lebih efektif mengajarkan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran NHT. Yang ketiga itu bagi sekolah, sebagai bahan informasi yang dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran, khususnya dalam bidang matematika. Yang keempat, bagi peneliti itu sendiri, sebagai bahan banding atau bahan referensi yang ingin mengkaji permasalahan yang relevan. Adapun kajian pustaka pada penelitian ini, yang pertama pembelajaran matematika. Menurut Ahmad Susanto tahun 2013, pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap matematika.
Adapun menurut Utaminingsi dalam HKKN tahun 2020, matematika merupakan ilmu yang berkaitan dengan bilangan dan mempelajari tentang struktur yang abstrak serta pola hubungan yang ada di dalamnya. Yang kedua itu adalah model pembelajaran kooperatif learning tipe NHT. Menurut Nuryani N. tahun 2021, model pembelajaran NHT ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat, serta kesiapan siswa saat dipanggil nomornya oleh guru untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Model pembelajaran NHT ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran, sehingga membantu guru untuk memperbaiki proses ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Menurut Rianto tahun 2010, adapun langkah-langkah NHT yang pertama, siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan diberikan nomor. Yang kedua, guru memberikan tugas masing-masing kepada setiap kelompok. Yang ketiga, kelompok mendiskusikan jawaban atas apa yang diberikan oleh guru. Yang keempat, guru memanggil salah satu nomor di setiap kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil jawabannya. Yang kelima itu adalah tanggapan dari setiap kelompok. Yang keenam adalah pemberian kesimpulan. Kesimpulan ini biasa diberikan oleh siswa itu sendiri maupun guru. Adapun kelebihan dan kelemahan pada model pembelajaran kooperatif learning tipe NHT ini, yang pertama, kelebihannya adalah siswa lebih efektif dan siap untuk belajar. Yang kedua, semua siswa bertanggung jawab atas kelompoknya. Yang ketiga, meningkatkan sikap kepemimpinan. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri siswa. Dan yang kelima, mengurangi perselisihan dalam kelompok. Adapun kelemahan dari model pembelajaran ini yaitu tidak semua siswa dalam kelompok akan dipanggil maju ke depan. Yang kedua itu adalah waktu yang digunakan untuk mempresentasikan jawaban relatif lama. Yang selanjutnya adalah peserta didik. Peserta didik adalah individu yang merupakan suatu totalitas kesatuan fisiko-fisik yang tidak dapat dipisahkan, mempunyai keunikan masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Yang terakhir, hasil belajar. Hasil belajar adalah sesuatu yang dapat dicapai, yang dinampakkan dalam pengetahuan, sikap, dan keahlian. Hasil belajar diukur untuk mengetahui tujuan pendidikan, sehingga hasil belajar harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Adapun penelitian relevan dari proposal ini, berdasarkan penelitian yang dilakukan Raden Ena Hasana tahun 2021 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif NHT atau tipe number Help Together untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika di SDN Cibulu 6 Kota Bogor, menyatakan bahwa berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditarik kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran tipe NHT ini dapat meningkat pada mata pelajaran matematika pada materi membandingkan dan mengurutkan pecahan di kelas 4A Sekolah Dasar Negeri Cibulu 6 Kota Bogor. Adapun kerangka pikirnya, kita bisa melihat dari kondisi awal, yaitu hasil belajar matematika siswa masih rendah dan guru juga masih menggunakan model pembelajaran konvensional. Tindakan yang harus dilakukan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif learning tipe NHT. Dan kondisi akhir bisa dilihat dari hasil belajar siswa, apakah hasil belajar siswa itu bisa meningkat atau tidak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah, dalam penelitian ini, jika diterapkan model kooperatif learning tipe NHT, maka dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 6 di SD Negeri Rapogaling 671. Adapun metode dalam penelitian ini, yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Dan cara pelaksanaan meliputi 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.
Yang kedua, lokasi dan subjek penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelas 6 SD Negeri Rapopaling 671 dan subjek dalam penelitian yaitu kelas 6 tahun ajaran 2021-2022 sebanyak 18 orang, di mana terdiri dari 10 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Yang ketiga, fokus penelitian, di mana fokus penelitian terbagi menjadi dua, yaitu faktor proses dan faktor hasil. Yang keempat, desain penelitian. Penelitian tindakan kelas ini direncanakan dalam 2 siklus kegiatan. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Instrumen penelitian, yaitu instrumen yang digunakan adalah yang pertama adalah tes hasil belajar, yang kedua lembar observasi. Teknik pengumpulan data, yang pertama adalah observasi, melakukan observasi di suatu lokasi yang akan dilakukan observasinya. Yang kedua adalah tes, dengan memberikan tes kepada siswa yang akan diambil datanya. Yang ketiga adalah dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Terbagi menjadi 3, yaitu penentuan nilai siswa sebagai hasil belajar, yang kedua kategori hasil belajar, yang ketiga ketuntasan hasil belajar. Terakhir adalah indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini yaitu apabila skor rata-rata siklus 1 ke siklus 2 itu meningkat. Terima kasih, itulah hasil presentasi proposal saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.